Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam acara pengajian kitab Jawi yang penuh dengan keberkahan ini. Saya memperkenalkan diri saya sendiri, Muhammad Yasir Arafat. Saya sehari-hari bertugas sebagai dosen di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya diberikan dawuh oleh para pengurus PWNU DI Yogyakarta untuk membacakan salah satu kitab Jawi yang sangat penting menjadi peta atau menjadi jendela untuk melihat bagaimana ajaran para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sejak dulu di tanah Jawa sudah dibudayakan dan sudah menjadi kenyataan yang hidup di dalam khazanah orang Jawa. Nah, hal ini sangat penting karena selama ini terutama di dalam berbagai kajian tentang Islam di tanah Jawa selalu muncul tesis atau muncul kesimpulan bahwa keislaman umat Islam di tanah Jawa itu dianggap sebagai keislaman kualitas nomor 2, nomor 3, atau bahkan ada banyak yang menganggapnya sebagai sebuah ajaran sinkretis ya. Padahal melalui naskah-naskah yang kita temukan, yang kita dapatkan dan kita baca di berbagai macam perpustakaan dan berbagai kesempatan, kita melihat ada banyak sekali ajaran-ajaran para ulama yang diajarkan oleh para pendahulu yang di tanah Jawa nanti dikenal dengan para wali songo dan penerus-penerusnya sampai dengan masa Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sebagian besar mengajarkan apa yang hari ini dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya hari ini kami akan membacakan salah satu naskah yang berjudul Suluk Sujinah. Suluk Sujinah ini dalam kajian beberapa ahli disebut sebagai sebuah naskah yang ditulis pada abad ke-16 atau abad ke-17 atau sekitar tahun 1500 sampai dengan tahun 1600 Masehi. Ada lagi yang menyebut bahwa itu merupakan naskah dari tahun 1800-an karena mungkin si pengkaji tersebut menemukannya dalam bentuk salinan-salinan ya. Nah, terlepas dari asal-usul naskah itu, hari ini kita akan membacakan beberapa kutipan dari Suluk Sujinah ini, yang mana Suluk Sujinah ini berisi ada banyak sekali ajaran-ajaran yang terkait dengan akidah Islamiyah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait juga dengan tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga terkait dengan fikih ala madhahibil arba'ah yang hari ini dihidupkan di seluruh dunia Melayu, di dunia Jawi, disebut juga dengan dunia Jawi, dan terutama nanti di tanah Jawa, di pesantren-pesantren dan di sekitar lingkungan kita sehari-hari. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan suluk ini. Disebut dengan Suluk Sujinah karena di suluk ini merupakan salah satu bagian karya yang nanti menjadi hasil tulisan dari spiritual experience atau pengalaman-pengalaman spiritual penulisnya, yang itu kemudian dituliskan. Kira-kira kalau dalam bahasa hari ini disebut dengan istilah autobiografi spiritual. Di dalam khazanah pesantren, di pesantren-pesantren terutama, kita akan menemukan kitab yang berisi autobiografi spiritual seperti kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah yang ditulis oleh
Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Suluk Sujinah ini kira-kira merupakan bentuk dari pengalaman-pengalaman rohani yang kemudian dituliskan menjadi naskah. Yang naskah ini ditulis dalam format tembang, yang tembangnya ini ditulis dalam format metrum-metrum. Metrum itu kira-kira kalau di dalam khazanah ilmu arud itu seperti bahar ya, atau di dalam khazanah ilmu nagam Al-Quran itu seperti maqam, al-maqamat al-arabiyah yang di Indonesia masyhur disebut dengan 7 maqam yang masyhur itu Bayati, Sobah, Hijaz. Nah, di tanah Jawa ada metrum atau maqam-maqam yang dipakai untuk membacakan ajaran-ajaran mulia, baik berbentuk suluk ataupun berbentuk wirid ya. Jika dia wirid berarti isinya adalah teori-teori tentang spiritualitas atau tentang apa yang diceritakan di dalam wirid itu. Jika dia suluk berarti dia menceritakan perjalanan-perjalanan rohani penulisnya yang kemudian perjalanan rohani itu dituliskan menjadi satu karya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Suluk Sujinah yang bercerita tentang dua tokoh utama. Yang pertama namanya Ken Sujinah atau sering disebut juga di naskah lain disebut dengan istilah Dewi Sujinah. Nah, satu lagi disebut dengan Purwodaksina, Syekh Purwodaksina atau Guru Purwodaksina yang di beberapa naskah nanti keterangannya disebut dengan Syekh Mustaqim. Ya, Purwodaksina itu sendiri memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu semakna dengan Al-Mustaqim ya. Gitu. Di naskah lain nanti misalnya yang pernah dibahas di balai saya agak lupa namanya, tapi di naskah itu disebutkan bahwa si tokoh Purwodaksina ini namanya Mustaqim. Nah, Sujinah dan Purwodaksina ini diceritakan di naskah ini sebagai suami istri ya. Dan ceritakan di sini bahwasanya pada saat malam setelah dua orang ini menikah, Sujinah ini menikah dengan Purwodaksina. Nah, malam harinya Sujinah ini sebagai perempuan menanyakan banyak hal terkait ilmu-ilmu keislaman kepada suaminya, yaitu Syekh Purwodaksina ini tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa naskah ini merupakan naskah yang merupakan naskah yang berisi jawaban-jawaban seorang guru atau seorang suami kepada istrinya. Nah, dalam telusuran kami, naskah ini di tanah Jawa biasanya diulang atau diajarkan kepada para perempuan yang mau menikah. Ya. Jadi biasanya ada ketika ada di tanah Jawa yang kami sempat menemukan data itu dan juga menemukan realitanya di salah satu sesepuh di Jawa ini. Ketika anaknya mau menikah, dia mengulang atau dia mengajarkan suluk sujinah kepada anak, membacakan suluk sujinah kepada anaknya yang perempuan, dan juga nanti ketika sudah menikah dia juga mengajarkan suluk sujinah ini, mengulang suluk sujinah ini kepada suami anaknya atau menantunya. Jadi naskah ini bercerita tentang Sujinah dan Purwodaksina, yang mana Sujinah sebagai istri nanti bertanya kepada Purwodaksina tentang banyak hal yang kita akan membahas. Tentu tidak semuanya, saya akan membahas hal-hal yang terkait dengan terkait dengan khazanah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang semuanya ini kalau dibaca merupakan khazanah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi berhubung kesempatan waktu yang sangat sedikit, mungkin kita akan membahas beberapa saja yang sangat menurut kami cukup penting untuk dibahas hari ini. Nah, suluk ini sendiri terdiri dari beberapa pupuh ya. Pupuh itu bait ya. Mulai dari pupuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai K. Jadi pupuh Sarkara yang pertama, yang kedua pupuh Asmarodono, pupuh yang tiga pupuh Sinom, keempat pupuh Durmo, yang kelima pupuh Pangkur, yang keenam pupuh Micil, yang ketujuh pupuh Sinom, yang kedelapan pupuh Pucung, yang kesembilan pupuh Gambuh, yang ke-10 pupuh Sarkara, yang ke-11 pupuh Gambuh lagi. Nah, dari pupuh-pupuh ini metrumnya adalah metrum Sarkara misalnya, atau metrum Asmarodono. Ini kita bisa mengetahui kalau metrum Sarkara ini berarti yang di dalam pupuh Sarkara ini merupakan ajaran-ajaran yang disampaikan atau diulang oleh Sunan Kalijogo. Ya, karena Sarkara ini artinya adalah dandang gula. Gitu.
Kalau pupuhnya sinom atau metrumnya sinom, ini berarti ajaran yang diulang di metrum dengan metrum sinom di dalam pupuh sinom ini adalah ajaran Sunan Giri gitu, atau diajarkan oleh Sunan Giri kepada murid-murid. Dengan demikian, kalau dia pupuh Sarkora berarti isinya adalah ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Kalau pupuh sinom berarti ini bercerita tentang ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh Sunan Giri kepada santri-santrinya. Nah, untuk itu kita akan, sebelum kita baca, mari kita mengirimkan bacaan Fatihah untuk mu'alif atau penganggit penyerat serat suluk sucinah ini. Mudah-mudahan para mu'alif ini senantiasa dilapangkan kuburnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa li hadhihi hajah wa li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik. Saya akan membaca dari pupuh pertama, metrumnya Sarkoro. Biasanya dalam tradisi pemaparan piwulang atau ajaran-ajaran naskah serat-serat dalam bahasa Jawa, itu biasanya para ulama dulu menembangkan dengan rumus-rumusnya ini tadi, Sarkoro ini. Tapi karena Sarkoro ini, metrum Sarkoro ini juga cukup sulit ya, dada gulo ini cukup sulit, dan mungkin butuh waktu lama dan waktunya sikat. Jadi saya mohon maaf tidak menembangkannya. Mungkin nanti akan saya tembangkan dengan uro-uro sebagaimana umumnya orang Jawa saja, untuk sekedar melepaskan kewajiban dalam tanda kutip sebagaimana para ulama dulu mengajarkan piwulang-piwulang ini. Kita langsung masuk ke cerita. Pada suatu saat Ken Sujinah ketika sudah menikah dengan Purwodaksina menanyakan banyak hal terhadap Purwodaksina. Kita mulai dari podo atau pertama ya. Kita mulai dari baris pertama ini. Bait pertama. Ken Sujinah andandang kajatin kalilono ulun atetonyo teteping Islam rukune Purwodaksina muwus. Yo tetepi Islam puniki rukune lelimo jagat pitrah iku kapindo poso ramelan. Katelune yen kuwasa munggah kaji sembodo ing dedalan. Diceritakan bahwa Ken Sujinah andandang kajatin, Ken Sujinah mengajukan beberapa pertanyaan. Kalilono ulun atetonyo, izinkan aku bertanya wahai suamiku, teteping Islam rukun Islam itu ada berapa semuanya? Nah, ini pertanyaan seorang istri kepada suami. Ini penting diterapkan hari ini. Ada seorang istri yang bertanya kepada suaminya, yang menguji suaminya ini ngerti Islam atau tidak. Ini penting diperhatikan, terutama untuk warga muslim di tanah Jawa, terutama lagi untuk para fatayat yang mungkin akan berumah tangga ya. Tanya suaminya ngerti nggak rukun Islam itu ya. Purwodaksina muwus, Purwodaksina kemudian menjawab dan dengan siap sedia. Yo tetepi Islam puniki rukune lelimo. Rukun Islam itu, tetapnya Islam itu rukunnya 5. Zakat fitrah iku, zakat fitrah. Yang kedua kapindo poso ramelan, puasa Ramadan, zakat, puasa. Katelune yen kuasa munggah kaji. Yang ketiga, kalau mampu naik haji sembodo ing dedalan, selamat di perjalanan. Kemudian yang kedua, podo yang kedua, kaping pati moco sadat nabi kalimane ngelakoni sembahyang asalat 5 wektune iku pikukuhipun. Iyo Islam 5 perkawis mengkono kawruh hingwang sang diah matur nuwun kapundi aneng mustake kalilono pun Sujinah matur malih dumateng sang pandito. Yang keempat adalah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimane yang kelima ngelakoni sembahyang, melakukan sembahyang asalat 5 wektune, salat 5 waktu iku pikukuhipun. Itu semuanya sudah tetap. Iyo Islam 5 perkawis, tetap apa rukun Islam 5 perkara. Mengkono kawruh hingwang, begitulah kawruh dariku wahai istriku. Sang diah matur nuwun, istrinya kemudian mengucapkan terima kasih kapundi anang mustake, kemudian terima kasih dengan menghormati suaminya dengan meletakkan tangan di kepala, di mustoko ya.
Kalilono pun Sujinah matur malih, kemudian Sujinah juga mohon izin untuk bertanya lagi dumateng sang pandito kepada suaminya yang merupakan seorang ulama. Tenebiho deduko sang yogi bab betulah punika artinya imam sekawan gancare kadipundi liripun kake katepan kadipundi ambo warso uningo henggih tegesipun lan kawula nyuwun tedah adepipun ing salat kadosa pundi babarana sedaya. Tenibuho deduko sang yogi jauh janganlah engkau marah wahai guruku. Bab betolah puniko artinya apa? Artinya Baitullah, imam sekawan gancari termasuk apa maksudnya imam yang 4 yaitu imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Kadipundi liripun bagaimana urutan-urutannya di dalam khazanah kita, kakek katepan kadipundi hakikatnya juga bagaimana. Amba arso uningo, aku ingin engkau memberikan pengetahuan henggih tegesipun supaya saya semakin teryakinkan lan kawula nyuwun tedah dan aku mohon petunjuk adepipun ing salat kadosa pundi tentang kita madhep salat itu arahnya kemana babarena sedaya mohon dibabarkan semuanya wahai suamiku. Kemudian yang keempat Puradaksina ngandika Aris perkarane iku imam papat manggon ing kiblat yektine kang wetan kiblat sepuh imamira imam supingi alif aksana aksaronira geni bangsanipun kiblat kidul imamira ingaranan inggih imam kambali lam awal kang aksara. Purwadaksina atau suami Syekh Purwadaksina atau Syekh Mustaqim suaminya Sujinah tadi ngandika Aris dengan santun menjawab perkorone iku imam papat imam yang 4 itu adalah manggon ing kiblat yektine setiap kiblat merupakan tempatnya imam yang 4 kang wetan kiblat sepuh yang kiblat timur wetan itu disebut dengan kiblat sepuh imamiro imam supingi imamnya adalah Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i ini kalau di Jawa memang nanti sering dieja atau dilisankan dengan istilah Imam supingi. Saya ketika ke makam-makam di Jawa sini di Yogyakarta ketemu nisan yang tertulis dengan aksara pegon itu menulis Imam Syafi'i itu memang tulisannya Imam Sopingi gitu imam gitu so pakai huruf sod ada alifnya panjang Sopingi fa ngain titik 3 nah titik 3 sofingi pakai iya gitu itu sering kali kami menemukan begitu. Nah di beberapa naskah nanti disebut juga Imam Supingi. Di Babat Diponegoro diceritakan bahwa Sultan Agung itu berguru kepada imam di Mekah yang namanya Imam Sapingi gitu ya. Jadi yang kiblat wetan atau kiblat sepuh itu tempatnya Imam Syafi'i alif aksara niro aksara Imam Syafi'i itu adalah alif. Geni bangsonipun Imam Syafi'i itu ada alif itu adalah api, maknanya adalah api. Kiblat kidul imamiro, kemudian yang sebelah selatan imamnya siapa? Ingaranan inggih Imam Kambali. Imam Kambali itu letaknya di kiblat selatan. Lam awal aksara, aksaranya Imam Kambali adalah lam awal, yaitu apa? Kalau yang alif tadi adalah Imam Syafi'i, bangsanya bangsa geni, Imam Hambali aksaranya adalah aksara alif dalam Allah. Jadi ini Purwadaksina atau Syekh Mustaqim ini menjelaskan bahwa imam yang 4 ini mewakili asma Allah yang alif lam lam ha. Nah, yang alif itu Imam Syafi'i, yang lam itu Imam Hambali lam awal. Bangsa niro apan bangsa angin kiblat kulon nenggih imamiro Imam Maliki wastane dene aksaranipun kang lam akhir ingsun wastani bangsane bangsa tuya kang lor imamipun Imam Kanapi wastanyo aksara ehe wastanipun nenggih siti ing bangsa niro. Bangsanya Imam Hambali adalah bangsa angin. Jadi Imam Syafi'i itu tadi adalah api, Imam Hambali itu adalah angin, letaknya beliau di selatan. Kiblat kulon nenggih imamiro yang sebelah barat, imamnya namanya Imam Maliki. Jadi Imam Maliki itu menempati kiblat sebelah barat. Ini alam muslim tanah Jawa ini begini. Ini kita nggak menemukan di beberapa naskah-naskah yang lain, tapi di tanah Jawa dalam Suluk Sujinah, ini di imam-imam ini diakui dan dihormati sehingga imam yang 4 ini nanti akan dijelaskan. Tadi yang pertama Imam Syafi'i di sebelah timur,
golongannya adalah api. Yang Imam Hambali di sebelah selatan golongannya adalah apa? Angin. Yang api tadi adalah alif, yang angin adalah lam pertama dalam kalimat Allah. Kemudian dene aksara ini pun kang lam akhir ingsun wastani Imam Maliki itu tempatnya adalah di barat. Kemudian aksaranya adalah lam akhir, lam dalam Allah yang akhir itu. Bangsane bangsa tuya Imam Maliki ini mewakili sifat air. Kang lor imamipun yang sebelah utara Imam Hanafi namanya Imam Hanafi wastonya. Aksara ehe wastonipun mewakili aksara hak dalam kalimat Allah. Siti ing bangsa nira. Mewakili imam siapa? Imam Hanafi mewakili bangsa tanah. Jadi itu seperti itu. Dene kang, kita lanjut yang keenam. Dene kang mongko pusering bumi Arab mongko puserira Ka'bah kang den adepake ingkang salat sedarum ingkang dingin imam supingi aneng sakwetan Ka'bah tatkala awektu yen wis bakda imam wetan nulya kiduling Ka'bah ingkang gumanti imam kembali salat. Pembagiannya di dalam sholat ini seperti ini. Dene kang mongko pusering bumi Arab mongko puserira. Ada pusatnya bumi yaitu di tanah Arab. Apa itu? Ka'bah kang den adepake. Ka'bah itu adalah pusatnya bumi. Ingkang salat sedarum. Semua sholat diarahkan ke arah Ka'bah. Ingkang dingin imam supingi Ka'bah yang sisih wetan atau sisih timurnya Ka'bah itu Imam Syafi'i gitu. Kemudian tatkala waktu ketika masuk waktu. Jadi ketika sholat sudah dilaksanakan itu adalah waktunya Imam Syafi'i. Ini khazanah Muslim di Jawa seperti ini. Sholat itu mulai dari takbir sampai salam itu miliknya Imam Syafi'i. Yen wis ba'da imam wetan. Ketika imam wetan atau Imam Syafi'i selesai mulya kiduling Ka'bah ingkang gumanti masuk ke selatan, sisi selatan Ka'bah siapa? Imam Hambali salat. Maka Imam Hambali itu wis salam nulya kang gumanti ketika salam selesai itu nanti masuk Imam Hambali. Jadi ketika salam, assalamualaikum, sholat dari takbiratul ihram sampai menjelang salam itu Imam Syafi'i. Ketika assalamualaikum itu Imam Hambali. Nah, wise yang ketujuh, wise salam nulya kang gumanti Imam Maliki kula ning Ka'bah yen wis ba'da ing salate saloring Ka'bah gupuh kang gumanti Imam Hanafi. Ketika salam sudah selesai itu siapa? Imam Maliki kula ning Ka'bah. Imam Malik yang ada di barat, sisi barat Ka'bah. Yen wis ba'da salate itu setelah salat adalah jatahnya Imam Maliki atau Imam Malik. Saloreng Ka'bah gupuh kang gumanti Imam Hanafi sebelah sisi utara Ka'bah itu miliknya Imam Hanafi. Saben-saben mangkono urut-urutanipun itu setelah selesai salat itu jatahnya Imam Maliki dan setelah selesai sholat tadi aktivitas yang selesai sholat tadi itu miliknya Imam Hanafi. Saben-saben mangkono urut-urutanipun begitulah urutan-urutannya di tanah kita ini wahai ma'asyiral muslimin para pemirsa semuanya. Datan kena ingowahan tidak bisa diganti-ganti lamun ono wani-wani angowahi keterapan kuku mula. Siapa yang mengganti tatanan ini? Keterapan kuku mula akan terkena hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari bodo 1 sampai ke 7 ini bahwa di Jawa imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi ini di Jawa dimuliakan. Dianggap Imam Syafi'i itu ditempatkan di kiblat timur, kiblat wetan. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mewakili aksara alif dalam kalimat Allah. Aksara alif itu sifatnya adalah sifat api. Di sebelah selatan adalah Imam Hambali. Jadi di tanah Jawa, selatan itu miliknya Imam Hambali. Ya. Imam Hambali mewakili lam pertama dalam kalimat Allah. Yang sifatnya adalah sifat angin. Kemudian di sisi barat ada Imam Maliki. Imam Maliki ini kiblat yang barat. Dia mewakili lam akhir dalam kalimat Allah. Lam akhir ini sifatnya adalah sifat air.
Yang sisi utara Imam Hanafi itu mewakili apa? Mewakili haknya dalam kalimat Allah dan sifatnya adalah sifat tanah. Nah, di tanah Yogyakarta ini saya hubungkan dengan bagaimana para ulama, para wali-wali Mataraman ini nanti menerapkan paugeran seperti ini, karena tadi disebutkan di sini di dalam podo ke-7, ladatan keno inguwahan tidak boleh diganti-ganti, lamun ono wani-wani angwahi, siapa yang berani mengubah keterapan hukumullah akan terkena hukum dari Allah. Di tanah Yogyakarta ini kita tahu ada 4 masjid yang nanti disebut dengan Masjid Patok Negoro. Yang sebelah timur itu namanya Masjid Patok Negoro Ad-Darajat, itu adalah masjidnya Imam Syafi'i gitu. Siapa nama walinya yang dulu mandegani di Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan, utara JEC itu, kalau panjenengan semua jalan ke arah itu JEC, di utaranya itu ada Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan. Disebut Masjid Ad-Darajat karena dulu tahun 85 kalau tidak salah itu dibangun lagi, karena dulu pernah diboyong ke Babadan di arah Jalan Kaliurang. Masjid Ad-Darajat akhirnya dibangun lagi dengan izin Sultan Hamengkubuwono ke-9, sehingga masjid tersebut di hari ini disebut dengan nama Masjid Ad-Darajat, tabarrukan dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 Gusti Dorojatun ya. Siapa nama wali atau ulama yang mandegani wilayah timur yang ada di Masjid Patok Negoro Ad-Darajat? Namanya Kiai Karangbesari. Kiai Karangbesari ini adalah mantunya Kiai Nur Iman Melangi, atau nanti disebut dengan Kiai Abdul Karim, tapi beliau masyhur dengan nama Kiai Karangbesari. Makamnya ada di barat mihrab Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan. Monggo nanti para kaum muslimin muslimat, para pemirsa, diziarahi, masjidnya dipelajari, dinapak tilasi sebagai tempat bagaimana dulu para ulama di tanah Jawa memuliakan Imam Syafi'i dalam bentuk membangun masjid sebagai Masjid Patok Negoro, atau masjid yang menjadi pertahanan patoknya, fondasinya negara ya. Selain itu di situ juga ada makam Kiai Lurah Sorowedi, atau nanti juga di situ juga, selain itu juga ada Kiai Dipokusumo ya. Nah, kemudian di sebelah selatan tadi adalah kiblat miliknya Imam Hambali. Di selatan Yogyakarta juga ada Masjid Patok Negoro yang menjadi patoknya kiblat paling selatan. Apa itu? Apa nama masjidnya? Nama masjidnya adalah Masjid Patok Negoro Dongkelan, Nurul Huda Dongkelan. Di situ ada makam yang menjadi ulama dulu awal di situ, namanya Kiai Syihabuddin. Para santri terutama dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Kerapyak pasti familiar, sering ziarah ke situ. Tapi biasanya yang diziarahi adalah Simbah Kiai Munawwir, Simbah Ali Maksum, Simbah Gus Kelik, dan para masyayikh Kerapyak yang lainnya. Tapi jangan lupa, jika ziarah ke Dongkelan, jangan lupa ziarah ke makam Kiai Syihabuddin, karena ini dulu beliau inilah dulu yang mandegani, mengawal masjid, mengawal hukum-hukum Islam, hukumullah dalam istilah Sujinah di wilayah selatan. Nah, itu adalah apa? Kiblatnya Imam Hambali yang dipandegani oleh Kiai Syihabuddin. Kemudian kiblat yang sebelah barat tadi di sini disebutkan dengan Imam Maliki atau Imam Malik. Ya, Imam Malik itu kalau di Yogyakarta diwakili oleh Masjid Patok Negoro Melangi. Ya, di situ ada makam ulama masyhur, wali yang masyhur di Yogyakarta, di namanya adalah Simbah Kiai Nur Iman atau BPH Sandio. Nah, Kiai Nur Iman ini mewakili Imam Maliki sebagai yang mandegani Patok Negoro di sebelah barat. Kemudian yang keempat, Patok Negoro yang sebelah utara ini adalah miliknya Imam Hanafi. Di sana ada Masjid Patok Negoro yang dulu dibangun, dipandegani oleh putranya Simbah Kiai Nur Iman, yaitu Kiai Mursodo, makamnya di Melangi yang sisi selatannya Simbah Kiai Nur Iman ya. Tetapi nanti yang di Ploso Kuning, Patok Negoro Ploso Kuning itu diteruskan oleh anaknya Kiai Mursodo, yaitu siapa? Kiai Mustafa, atau juga disebut Kiai Hanafi pertama. Nah, jadi kita dapat ini dari sini, mengapa para imam-imam mazhab ini dihormati di Kaulo, di Telatah Mataram, karena memang tadi dari kata kunci yang sebelah utara itu Mbah Kiai Mustafa itu
itu disebut dengan nama Imam Hanafi, ya, Kiai Hanafi. Artinya apa? Artinya berarti selain Masjid Ploso Kuning, 3 masjid yang lainnya adalah milik imam-imam yang lainnya. Berarti Kiai Nur Iman itu juga disebut dengan Imam Malik atau Kiai Malik. Kemudian yang sebelah selatan Kiai Syihabuddin itu disebut dengan Kiai Hambali, ya. Kemudian yang sebelah timur itu kita akan ketemu dengan Kiai Karangbesari yang di khazanah, dalam khazanah para muslim di tanah Jawa nanti mewakili kiblat Imam Syafi'i. Dengan demikian beliau juga nanti disebut dengan Kiai Syafi'i. Nah, demikian ini menurut hemat kami ini merupakan khosois akidah khosois akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Jawiyah, ya. Orang-orang Jawa yang naskah ini tadi kami katakan dalam telusuran para penelitinya, naskah ini berasal dari abad ke-15, abad ke-16, abad ke-17 atau tahun 1500 sampai tahun 1600. Dengan demikian berarti penghormatan terhadap para imam-imam ini sejak dulu sudah dihormati, sejak sebelum adanya NU, sejak sebelum adanya Muhammadiyah, sejak sebelum adanya berbagai macam kelompok-kelompok ormas-ormas. Beginilah para ulama dulu mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada muslim di tanah Jawa. Ini merupakan satu petunjuk untuk membahas bahwa apa yang kita amalkan hari ini benar-benar tersambung dengan apa yang dulu pernah ditanamkan oleh para ulama, para aulia di tanah Jawa. Jadi keislaman kita hari ini, ingat, keislaman kaum muslim di tanah Jawa yang hari ini masih mengamalkan fikih ala madzahibil arba'ah, ini merupakan amalan para wali-wali songo dulu sampai hari ini. Dengan demikian, keislaman kita di tahun 2024 melalui naskah serat suluk sucinah ini, kita menemukan bahwa amalah kita ini, fikih kita yang kita ugemi hari ini bersambung dengan para wali songo yang dulu mengajarkan Islam di tanah Jawa. Dan demikian, anak-anak santri-santri, anak-anak muslim di tanah Jawa, terutama anak-anak dari keluarga Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, harus percaya diri bahwa amaliyah kita, amalan-amalan kita, fikih yang kita ugemi berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, berdasarkan mazhab Imam Hambali, berdasarkan mazhab Imam Maliki, berdasarkan mazhab Imam Hanafi, merupakan fikih yang sahih, yang sejak masa Islam diajarkan di tanah Jawa oleh para wali pendahulu. Seperti itulah dulu mereka mengamalkan, hari ini seperti itu pula kita mengamalkan. Dengan demikian, kita harus percaya diri dengan amaliyah-amaliyah ini, dan kita harus pertahankan amaliyah-amaliyah ini agar tetap terus kita wariskan kepada anak cucu dalam ketetapan iman dan Islam ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Ini ada beberapa lanjutan yang lain. Misalnya diceritakan di sini bagaimana huruf alif dalam Allah itu, kemudian kiblat papat itu nanti maksudnya apa, kemudian dan ajaran-ajaran yang lain. Tapi tentu saya mungkin tidak akan menjelaskannya saat ini karena pembahasan ini agak masuk ke bagian dalam. Barangkali akan kita baca di lain kesempatan yang lebih luas, lebih lebih dalam, dan juga lebih leluasa untuk menceritakan seluk-beluk bagaimana nanti misalnya ini, ya, sang mu'alif dalam mu'alif suluk sucinah ini menjelaskan asma sifat yang asma sifat dan zat itu menjadi kiblat papat di Jawa, gitu. Asma Allah, sifatullah, kemudian asma sifat zatullah, dan satu lagi itu wujudullah, itu nanti dikelompokkan menjadi kiblat yang 4 di sini di tanah Jawa. Seperti itu Islam diajarkan kepada para pendahulu. Tapi mungkin ini akan membutuhkan waktu, ya, untuk menjelaskannya karena ini terus terang masuk ke babakan yang lebih dalam. Mungkin di lain waktu, lain kesempatan bisa kita bicarakan. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menguatkan iman Islam kita semuanya, untuk menguatkan
amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan untuk menguatkan fikih-fikih yang kita pegang sampai hari ini, dan juga untuk menguatkan apa? Menguatkan dinul Islam sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah untuk al-mu'alif lagi, dan juga untuk nama-nama yang tadi kita bahas. Ada Kiai Nur Iman, ada Kiai Mustafa atau Kiai Hanafi, ada Kiai Syafuddin, ada Kiai Karangbesari, dan semua ulama-ulama yang dimakamkan dan keturunannya yang dimakamkan di masjid-masjid Patok Negoro. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan Allah ampunan, dilapangkan alam kuburnya, anak turunannya dijaga Allah dan ditetapkan iman dan Islamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kami demikian, ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.